Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 Program Studi Kesehatan Masyarakat kelas A akan mempresentasikan bagian dari bab 4, yaitu tentang negara. Hai, saya Hukmairah. Saya akan menjelaskan tentang pengertian negara dan teori-teori terbentuknya negara. Negara dalam bahasa Inggris dikenal sebagai state, etat dalam bahasa Prancis, dan state dalam bahasa Belanda. Penyebutan ini bermula dari bahasa Latin, yaitu status atau statum, yang berarti suatu keadaan atau segala sesuatu yang bersifat tegak, tetap, dan sesuai pada penempatannya. Menurut George Jelling, negara merupakan sebuah bentuk organisasi kekuasaan dari sekelompok orang yang mendiami suatu wilayah. Menurut Hegel, negara merupakan sebuah bentuk organisasi kesusilaan dari hasil perpaduan atau estetis antara kemerdekaan individual dan kemerdekaan yang bersifat universal. Yang pertama yaitu teori perjanjian masyarakat. Menurut teori ini, negara terbentuk dari hasil perjanjian masyarakat yang pada awalnya tidak mempunyai suatu organisasi pemerintahan. Teori yang kedua yaitu teori ketuhanan. Menurut teori ini, sebuah negara dan kekuasaan seorang penguasa merupakan pemberian dari Tuhan. 3 unsur penting dari teori ini yaitu: yang pertama, negara didirikan di bawah kekuasaan Tuhan. Yang kedua, kekuasaan seorang pemimpin merupakan pemberian dari Tuhan. Dan yang ketiga, tidak ada bentuk kedaulatan selain kedaulatan Tuhan. Selanjutnya yaitu teori kekuatan. Menurut teori ini, negara terbentuk dikarenakan adanya sebuah kompetisi kekuatan atau power, di mana individu atau kelompok yang paling kuatlah yang berhak membentuk sebuah negara. Yang keempat, teori organis. Negara diibaratkan sebagai sebuah organisme makhluk hidup. Dan yang terakhir, teori historis. Menurut teori ini, negara merupakan suatu lembaga atau badan-badan sosial yang tidak dibuat atau dibentuk, tetapi muncul sesuai kebutuhan manusia secara evolusioner. Saya Kalsum Latukau. Di sini saya akan menjelaskan tentang unsur terbentuknya negara dan bentuk negara. Negara sebagai organisasi resmi haruslah memiliki anggota organisasi yang di dalamnya terdiri dari orang-orang yang terlibat dalam kegiatan bernegara dan diberi nama warga negara. Seseorang yang bertempat tinggal di sebuah negara dapat dikatakan sebagai warga negara apabila memenuhi persyaratan yuridis negara tersebut. Wilayah merupakan suatu tempat berlakunya kekuasaan suatu negara yang di dalamnya terdiri dari daratan, lautan, maupun udara. Di dalam wilayah itulah warga negara dapat melaksanakan kegiatan dari segala aspek kehidupan, baik itu dari aspek berbangsa maupun bernegara, sesuai dengan kedaulatan yang dimiliki. Ketiga yaitu pemerintahan. Pemerintahan di sini diartikan sebagai pemerintahan yang memiliki kedaulatan, baik kedaulatan ke dalam maupun kedaulatan keluar, untuk melaksanakan tugas dan wewenangnya dalam mengatur kepentingan warga negara dan tujuan negara. Sistem pemerintahan di suatu negara itu memiliki karakteristiknya masing-masing. Terdapat 3 sistem pemerintahan. Yang pertama, sistem pemerintahan parlementer. Dalam sistem parlementer, kekuasaan pemerintahan dijalankan oleh parlemen. Dengan kata lain, sistem parlementer artinya seorang Perdana Menteri harus memberikan pertanggungjawaban kepada parlemen. Yang kedua yaitu sistem pemerintahan presidensial. Dalam sistem pemerintahan presidensial di sini, presiden memegang kekuasaan yang sangat kuat karena bertugas
sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan dan memimpin kabinet atau menteri. Berbeda dengan sistem parlementer yang kepala pemerintahannya itu dipimpin oleh Perdana Menteri, bukan Presiden. Yang ketiga yaitu sistem pemerintahan campuran. Dalam sistem pemerintahan campuran ini, terdapat Presiden sebagai kepala negara dan juga terdapat Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan yang memimpin kabinet, dan kabinet harus bertanggung jawab kepada parlemen. Yang membedakannya di sini adalah Presiden tidak memiliki posisi yang dominan dalam pemerintahan. Tadi telah dijelaskan sebelumnya bahwa terdapat 3 unsur terbentuknya negara, yaitu rakyat, wilayah, dan pemerintahan. Unsur tersebut disebut dengan unsur konstitusi. Selain unsur konstitutif, terdapat juga unsur deklaratif dalam pendirian sebuah negara, yaitu adanya pengakuan sebuah negara dari negara lain. Negara kesatuan adalah negara yang susunannya bersifat tunggal atau negara yang tidak terdiri atas negara-negara bagian. Dalam negara kesatuan hanya terdapat satu pemerintahan pusat yang memegang kekuasaan tertinggi dalam pemerintahan negara. Negara kesatuan yang memiliki sistem sentralisasi memiliki konsep dasar bahwa pemerintah pusat mengelola secara langsung seluruh aspek kehidupan dalam sebuah negara, sementara pemerintah daerah menjadi pelaksana kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Adapun konsep negara yang memiliki sistem desentralisasi memiliki konsep dasar bahwa pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mengurus wilayahnya masing-masing atau disebut juga dengan daerah otonom. Bentuk negara yang kedua adalah negara serikat atau federal. Negara serikat merupakan negara yang terdiri atas beberapa negara bagian. Negara serikat memiliki konsep dasar yaitu pembagian kekuasaan dan kewenangan antara negara serikat dengan unit federasi. Saya Sarizia Kaira Ainun Putri. Di sini saya akan menjelaskan tentang sifat-sifat negara dan fungsi negara. Sebuah organisasi yang dinamakan negara memiliki sifat-sifat tertentu yang menjadi pembeda dalam rangka mendapatkan dan menjaga kedaulatannya. Sifat-sifat negara, yang pertama, negara mempunyai sifat memaksa, artinya negara memiliki kekuasaan atau power dan kewenangan, authority, dalam menggunakan kekerasan supaya kebijakan atau aturan yang dibuat dapat ditaati oleh berbagai aspek kenegaraan. Kedua, memiliki sifat monopoli, maksudnya negara memiliki kekuasaan atau power dan kewenangan atau authority dalam menggunakan sifat monopoli dalam penempatan tujuan negara untuk kepentingan rakyat atau untuk mencapai cita-cita sebuah negara. Tiga, memiliki sifat mencakup semua, artinya negara memiliki kekuasaan atau power dan kewenangan authority dalam menggunakan seluruh kebijakan ataupun aturan hukum yang ada berlaku bagi semua orang tanpa terkecuali. Selanjutnya ada fungsi negara. Fungsi negara menurut John Locke menjelaskan bahwa negara memiliki 3 fungsi, yaitu fungsi legislatif, artinya negara berfungsi membuat dan menetapkan peraturan. Selanjutnya fungsi eksekutif, artinya negara berfungsi untuk melaksanakan peraturan. Yang ketiga, fungsi federatif, artinya negara berfungsi untuk melaksanakan urusan luar negeri, perang, serta damai. Fungsi negara menurut Montesquieu di dalam sebuah negara selalu memiliki 3 cabang. Kekuasaan yang terorganisir di dalam struktur pemerintahan sebuah negara, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif, yang berhubungan dengan pembentukan sistem hukum. Montesquieu mengemukakan bahwa negara memiliki fungsi yang dibagi menjadi 3 buah kekuasaan yang saling terpisah. Trias Political Theory mengenai pemisahan kekuasaan, yaitu fungsi legislatif, kekuasaan untuk membuat dan menetapkan undang-undang, fungsi eksekutif, kekuasaan untuk menjalankan undang-undang, dan fungsi yudikatif, kekuasaan untuk mengadili pihak-pihak yang melanggar undang-undang. Halo, saya Nagita Diana.
menjelaskan tentang Negara Kesatuan Republik Indonesia. Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana pasal 1 ayat 1 UUD 1945 menjelaskan bahwa Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Dalam pembagian kekuasaannya, NKRI menggunakan sistem desentralisasi. Sistem ini memungkinkan pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya dalam rangka pengelolaan pemerintahan daerah sebagaimana telah diatur di dalam peraturan perundang-undangan. Dalam pasal 18 ayat 1 UUD 1945 menjelaskan bahwa NKRI dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dapat mengatur dan menjalankan urusan pemerintahannya berdasarkan otonomi seluas-luasnya kecuali bidang pemerintahan yang sudah diatur undang-undang menjadi urusan pemerintahan pusat. Adapun tujuan NKRI sesuai alinea keempat pembukaan UUD 1945 yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasar kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Sebagai negara kesatuan yang berbentuk republik, Indonesia memiliki fungsi antara lain fungsi dalam pembentukan lembaga negara, penetapan APBN, menyusun undang-undang, dan lain-lain. Isu masalah yang kelompok kami ambil adalah tentang pengusulan perubahan nama Provinsi Sumatera Barat menjadi Daerah Istimewa Minangkabau. Anggota Komisi 2 DPR RI Gus Pardi Gaus menerima usulan penggantian nama Provinsi Sumatera Barat menjadi Daerah Istimewa Minangkabau. Usulan tersebut disampaikan oleh tim kerja Badan Persiapan Provinsi Daerah Istimewa Minangkabau. Sejauh ini, Gus Pardi menjelaskan bahwa Komisi 2 sedang melakukan kajian perevisian terhadap undang-undang di beberapa provinsi, sebab aturan pembentukan provinsi tersebut dinilai sudah tidak cocok lagi pada saat ini. Beliau pun mencontohkan seperti Undang-Undang Pembentukan Provinsi Sumbar yang berdasarkan RIS tahun 1958, dan juga ia menambahkan bahwa Komisi 2 akan merevisi Undang-Undang Pembentukan yang sudah akan habis masa berlakunya, seperti Papua yang berakhir pada tahun 2021. Menurut kelompok kami, usulan penggantian nama suatu daerah boleh saja dilakukan mengingat dalam pasal 18D ayat 1 UUD 1945 berbunyi, negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang. Dan juga dalam pasal 18B ayat 2 UUD 1945 yang berbunyi, negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum, adat, beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang. Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri, Safrizal, pun menjelaskan bahwa mekanisme penggantian nama daerah sudah termuat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2012. Beliau juga menambahkan bahwa perubahan nama daerah harus diusulkan dengan naskah akademik yang berasal dari pemerintahan daerah atau masyarakat. Isi naskah harus sesuai dengan kaidah penamaan yang memperhatikan sejarah, budaya, adat istiadat, atau adanya nama yang sama. Usulan juga harus disertai dengan surat usulan ke DPRD dan dengan surat usulan ke pemerintahan pusat melalui Kementerian Dalam Negeri, hingga akhirnya dikeluarkan peraturan pemerintah yang ditandatangani oleh Presiden.